waktu itu kami diajak main futsal bareng sama para santri, terus juga sama ustadznya juga. Jadi ini seminaris sama para santri ini ya. Main futsal bareng. Iya, tapi campur kita. Ustadznya juga main nih. Wah, pakai sarung juga. Pakai sarung. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Berjumpa dalam Pojok Iman, di mana kita menemukan Master of Story, kisah-kisah kehidupan, berangkat bertolak dari pengalaman yang diolah menjadi pengalaman iman, diceritakan, saling berbagi, dan akhirnya meneguhkan Anda dan saya sehingga berbuah. Itulah Master of Story. Kita kedatangan tamu, yang satu orang besar, yang satu orang tinggi saya kira. Dan saya diapit keduanya bagaikan Sakius. Selamat datang frater-frater. Apa kabar? Baik, Semangat tuh masih loyo. Semangat. Baik, kita mau membahas pada kesempatan ini karena kita memasuki masa Advent, menanti-nanti hari Natal nih ya. Kebiasaan kita orang-orang Katolik, minggu per minggu ada masa-masa persiapan dengan renungan-renungan supaya kita punya refleksi, punya situasi batin yang tertata dan diolah. Dan syukur pada hari Natal bukan sembarang pesta, bukan sembarang seremonial, tapi kita merayakannya dengan penuh batin yang siap sedia, apapun itu ya kan, dalam catatan ini apalagi di masa pandemik. Tapi sebelumnya mari kita kenal-kenal dulu lah ya kan. Silahkan perkenalan nama lengkap, anak keberapa, dari paroki mana gitu dong. Seminari mana waktu itu? Kenalkan, nama saya Vincentius Indra, biasa dipanggil Indra. Saya dari Paroki Kampung Sawah, anak kedua dari 2 bersaudara. Jadi anak kedua dari 2 bersaudara, mau jadi pastor ya? Mau jadi pastor. Luar biasa. Lanjut. Ya, perkenalkan, nama saya Marcelus Eugene, biasa dipanggil Marcel, dari Paroki Katedral Jakarta. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Anak kedua lah, sama ya kalian ini. Tapi kakak saya cowok. Oh, kakakmu cowok ya, berarti lebih boleh ya, lebih mudah ya. Yang ini sebetulnya tersendat gitu ya. Tapi dia nekat mau ya, itu paling penting ya. Yakin. Yang penting yakin. Nah, inilah saudara-saudari yang terkasih, perkenalan mereka. Mereka akan cerita pada bagian minggu ketiga dan minggu keempat. Kalau kemarin sudah dirumuskan minggu pertama dan minggu kedua dari tema Advent kita ini, kita Keuskupan Agung Jakarta punya tema khusus di bulan Advent ini sebagai bulan keluarga gitu ya Frat ya. Kalau keuskupan kita merenungkan seperti itu. Tema kita ini aku, kamu, kita bertetangga gitu ya. Aku, kamu, kita bertetangga. Nah, itu keren ya kan? Aku, kamu, kita bertetangga. Nah, itu yang kita renungkan di masa Advent ini ya kan. Nah, kalau yang lalu-lalu minggu pertama, kedua merenungkan toleransi itu menyempurnakan keanekaragaman. Kemudian minggu kedua, siapakah sesamaku? Sekarang giliran kita ini membahas minggu ketiga dan minggu keempat. Temanya itu adalah yang minggu ketiga, bertetangga itu asyik. Ya kan? Apa ini yang mau kita ceritakan ya? Kok bertetangga itu asik. Dan yang keempat itu toleransi berbuah sukacita. Ya kan? Berbuah kegembiraan. Nah, kita bahaslah pada saat masa Advent ini supaya kita pun bisa punya satu refleksi permenungan menyambut masa Advent, Adventus atau kedatangan Tuhan ini. Menurut Frater Marcel, kalau
menurut saya tetangga yang asik itu, saya punya pengalaman-pengalaman sih sebenarnya. Jadi jawaban-jawaban saya mungkin dari hasil pengalaman. Nah, memang Pojok Iban itu pengalaman, bukan teori kita. Makanya saya diundang ya. Iya, makanya saya undang. Nah, jadi waktu di SMA itu seminari menengah, saya pernah ikut live in di sebuah pesantren. Nah, kami memang sebelumnya tuh udah dipersiapkan dulu jadi mengikuti pelajaran agama Islam waktu itu dengan seorang romo yang belajar tentang Islamologi juga. Nah, di situ kami dapat pengetahuan dasar sih bagaimana misalkan cara berdialog dengan para santri, dengan orang yang berbeda agama gitu. Lalu juga gimana cara membangun relasi yang lebih dekat lagi gitu. Nah, ketika live in itu saya benar-benar baru merasakan gitu. Gimana sih kalau kita berdialog gitu. Ya walaupun nggak begitu mendalam, tapi asiknya itu kami bisa saling bertukar pikiran gitu. Ada sesuatu yang baru yang saya dapat dan juga mereka juga mendapatkan dari kami gitu. Bertukar pikiran gitu. Meskipun juga nggak bisa harus selalu disamakan, tapi menurut saya sih enak gitu, saling memperkaya pengetahuan kami juga gitu. Terus menarik juga, tuh ya, tukar pikiran tuh ya. Bertukar pikiran asik. Iya. Karena kita bertetangga. Apalagi tuh, Fred? Nah, terus juga ada dinamika bersama mereka sih, misalkan waktu itu kami diajak main futsal bareng sama para santri, terus juga sama ustadznya juga. Jadi ini seminaris sama para santri dia. Iya. Main futsal bareng. Iya, tapi campur kita. Ustadznya juga main nih. Wah, pakai sarung juga. Pakai sarung. Terus gimana itu? Terus ya saya awalnya kaget sih, kok ini para santri bisa juga ya gitu. Saya pikir juga bayangan saya kan kalau sebenarnya kan kayak tertutup gitu. Tapi mereka ya kebersamaannya juga oke juga gitu. Dan waktu kami datang ke sana, mereka menerima kami dengan baik. Ketika bermain futsal itu juga akhirnya ya asik aja, seru gitu. Mereka nggak, ini yang dari kami dari seminari sendiri main satu tim enggak, tapi kami baut aja, nyatu udah kayak sama-sama teman sendiri main gitu, maksudnya pokoknya. Itu yang buat saya berkesan juga pengalaman sama mereka gitu. Jadi asiknya di situ ya. Bisa berbau, berdinamika, bertukar pikir, dan yang paling penting ini tadi memperkaya. Thank you banget ya, Frater Marcel. Menurut Frater Indra gimana? Silahkan ulat kamera. Kalau bagi saya, pertama saya bersyukur tinggal di rumah yang tetangganya tuh akrab gitu loh. Dengan walaupun sebenarnya bagi saya orang Katolik sendiri kiri kanan depan belakang rumah saya tuh orang Islam semua, beragama Muslim. Tapi saya bersyukur keakraban di kampung sawah ini, di tempat tinggal saya tuh sangat akrab walaupun ya beberapa kali ada sedikit ya inilah cibiran dikit gitu, tapi sampai pasti terjalin kembali ketika kalau ada Idul Fitri gitu. Saya suka ada beberapa kali pengalaman kalau saya pulang dari seminari itu saya ikut ada misalnya acara Idul Fitri gitu kita saling nyapa, terus minal aidin wa faizin gitu. Itu biasanya mungkin agama Islam juga, tapi kita sebagai umat Katolik juga ikut jadi muter ke satu kampung itu, saya ikut muter bersalaman, terus mengunjungi rumah ya segala macam, terus makan bareng gitu. Itu berkesan sih bagi saya. Makan bareng di mana? Di rumah mereka di warung. di rumah. Kalau di warung mah biasa. Ini di rumah mereka. Di rumah mereka. Jadi setiap itu pasti diajak mampir, ayo mampir itu makan bareng, ayo. Ada lontong segala macam ya, saya suka. Itu pasti lo mau ya. Iya. Ini pasti Frater Indra mau nih. Ada lontong. Iya kan. Itu keduanya. Saya itu tradisi ketika Idul Fitri, ketika Natalan gitu atau Paskah, kita gantian mereka yang mengunjungi rumah kita Oh gitu ya. Terus kita biasanya udah persiapan masak makanan gitu kan, daging segala macam, terus mereka ntar datang selamat Natal gitu. Yes, kita gantian. Itu bagi saya berkesan sih. Tidak ada membedakan satu sama lain, itu
dan juga bentuk keterbukaan mulai dari situ sih Mo. Iya. Kamu ngalamin itu ya? Iya. Asiknya dari pengalamanmu ya. Iya. Kendati kita melihat ada beberapa hal, statement-statement lain, tapi kita mengambil nilainya ya. Nilainya. Ternyata bertetangga itu asik ya. Asiknya bisa makan bareng di hari raya masing-masing ya. Sebetulnya ini kan bentuk penghormatan ya. Penghargaan bahwa dari perjuangan agama tertentu kita boleh ikut gembira. Mereka merayakan hari hari rayanya mereka. Termasuk kalau kita punya hari raya masih dihormati mereka. Itu betapa senangnya juga ya. Sehingga nama yang di atas sana yang maha kuasa itu tetap dipuji bareng-bareng ya. Bisa makan bareng. Itu juga sebetulnya saya juga punya pengalaman itu ya. Jadi kalau saya itu sudah biasa untuk keliling kunjung satu sama lain, karena saya biasa di keluarga campuran. Keluarga saya agak campuran. Ya mau nggak mau, bukannya kita juga memisahkan diri. Saya nggak biasa ada pengalaman-pengalaman, maaf ya, homogenitas itu apa ya, yang melulu seragam sama. Enggak, kalau saya udah biasa campur. Di keluarga saya ya ada Protestan, ada Islam, ada Katolik, ada pastor lagi, ya kan. Terus saudara saya juga ada ustadz, ya kan. Ada juga saudaraku itu ponakan atau mbak itu ya sepupu yang berjilbab juga. Kita kalau kumpul ya baur-baur aja sih. Bagiku nggak ada masalah karena pasuduluran, itu orang Jawa bilang ya. Persaudaraan itu di atas segala-galanya, ya kan. Apapun agama, keyakinan, warna kulit, dan mungkin juga beda nasib kita. Tapi buat saya persaudaraan itu di atas segalanya. Maka tradisi yang disampaikan Frater Indah itu menarik tuh ya. Kita nggak melihat ininya ya, tapi tradisi berkunjung, saling menghargai apapun agamanya, dan itu menjadi sangat happy, bahagia ya. Apalagi itu keasikan yang Frater Masur bisa temukan dalam masa Advent kayak gini. Kok kita diajak merenung begitu ya? Ingat kan yang kita renungkan? Aku, kamu, kita bertetangga. Aku, kamu, kita bertetangga. Keren sih. Gimana Frater Marcel? Ya, kalau bertetangga di dekat rumah saya itu juga mayoritas kan ini masyarakatnya agama Muslim juga tapi mungkin ya agak sedikit berbeda dengan di tempat tinggalnya Indra. Kalau di tempat kami tuh ya biasanya ada rasa ini sih solidar itu cukup kuat kalau menurut saya ya misalkan tetangga depan rumah saya itu ada anggota keluarganya yang sakit nah biasanya keluarga saya itu mau mencari tahu gitu paling nggak sekedar menanyai kabarnya bagaimana, bahkan kalau bisa kami menyempatkan sampai menjenguk ke rumah sakit gitu saya juga awalnya juga kok bisa ya sampai relasi cukup mendalam juga gitu bahkan waktu misalkan di kesempatan lain lebaran gitu nah saya suka diajak oleh mama saya gitu, ayo datang yuk sekedar inilah kita silaturahmi untuk mengucapi selamat lebaran gitu. Ya udah saya ikut aja tapi yang saya nggak nyangka itu ketika silaturahmi itu enak gitu dengan bahkan waktu itu dengan agak bapak-bapak gitu kan saya masih SMP waktu itu agak nggak nyampe gitu, tapi ketika saya bercerita gitu yang ringan-ringan aja tapi inilah berkesan buat saya gitu. Dia mengatakan bahwa ya inilah kehidupan kita gitu, kita harus mau menerima satu sama lain gitu, kita berbeda tapi bukan berarti kita nggak bisa menyatu gitu. Kita harus saling kenal, akrab gitu, ngumpul serawung lah gitu. Jadi, serawung bahasa apa itu? Bahasa Jawa serawung ya. Ngumpul gitu ya. Iya ngumpul gitu. Kalau ada kegiatan di masyarakat gitu ya paling nggak kita bisa datang lah gitu. Gitu. Nah itu yang buat saya berkesan sih dan ketika misalkan saya juga
ngerayain Natal gitu, mereka kadang kasih bingkisan gitu mau. Entah kamu terima itu? Terima mau. Kamu makan langsung tuh? Enggak dong. Oh, simpen dulu ya. Difoto dulu ya. Iya, masukin ini ya Instagram. Oh itu ya beberapa dinamikanya. Dan kita ngomong-ngomong dalam permenungan ini kan dengan itu semua yang kita alami, keasikan kita punya tetangga, keasikan kita bertetangga, itu kamu merasakan sendiri buah-buahnya ya. Sebetulnya apapun agamanya ya, kebetulan kita hidup di tengah agama mayoritas ini dan kita bersyukur bahwa kita masih bisa dihargai, diterima, dan kita syukur juga yang mayoritas juga menghargai kita ya. Itu bahagianya banget ya. Berbeda tapi bisa saling menyatu sama lain ya. Menarik ya. Kalau Katrina ada inspirasi lain lagi? Sama nggak beda jauh sih ya kalau sama Frater Marcel. Yang penting tuh kalau dalam bertetangga kita harus terbuka, nggak boleh ada yang ditutupi. Contoh misalnya apapun sih, misalnya kita punya permasalahan gitu dalam keluarga, misalnya keluarga saya masih teringat pengalaman satu pengalaman, sebenarnya ini pengalaman pahit bagi saya tapi justru ada berkah tersendiri, di mana waktu itu pas saya waktu itu masih TK gitu mau. Saya lagi kalau nggak salah TK apa kelas 1 siang hari gitu, saya lagi namanya bocah gitu lagi main-mainan gitu mau. Terus di rumah terus saya cuman berdua dengan kakak saya, ibu saya sedang kerja gitu mau. Terus seketika bapak saya tuh datang gitu mau pulang entah dari mana, terus ngamuk banting apa aja yang di rumah itu, sampai suatu ketika kan panik gitu mak. Saya masih kecil juga nggak takut ini bapak ngapa datang ngomel ngancurin rumah gitu kan, nggak tahu ya. Terus sedangkan kakak tuh ngumpet di kamar, terus saya ditinggal sendiri di ruang tamu kan, terus panik. Akhirnya tuh saya bersyukurnya diselamatin tetangga saya mau. Tetangga sebelah rumah, terus Andra ikut saya aja, terus saya digendong gitu biar cepet, biar nggak kena timpuk gitu kan rumah. Emang ngamuk sembarang gitu. Iya gitu. Nah terus itu akhirnya saya ke rumah tetangga saya nih, sebelah rumah ini, terus diselamatin gitu. Jadi nggak kena luka-luka ya. Pengalaman pahit ya. Pengalaman pahit. Tapi diselamatin tetangga ya. Iya. Tetangga tahu juga itu. Tetangga tahu. Mungkin lagi lapar kali bokapnya. Tahu. Oh ya. Wah, ini pengalaman menarik nih ya. Iya. Diselamatin sama tetangga sendiri ketika keluarga kita lagi error lah kita bilang gitu ya. Nah, ini menjadi pengalaman yang inspiring ya. Keren banget itu ya. Terus kita menghargai, kita penting ya dengan menghargai ini buah-buahnya sukacita. Kenapa disebut sukacita ya berarti? Ya karena dengan toleransi itu kita kan mau membuka hati gitu mau, dengan dengan segala perbedaan yang ada gitu mau. Jadi menurut saya toleransi itu kan bisa membuka diri dengan segala sesuatu yang di luar kita, realitas kita gitu, dan akhirnya kita bisa sampai pada menerima dan menghargainya itu mau. Nah kenapa bisa membawa sukacita ya itu mau tadi dari pengalaman-pengalaman yang saya dapat itu, kalau saya lihat-lihat lagi mau itu kayak bisa membangun persahabatan gitu, nggak sekedar hanya ya hahaha atau mungkin yang sebatas inilah perjumpaan sebentar gitu ya, tapi bisa mengarah lagi untuk persahabatan gitu ya, ke lebih yang mendalam lagi gitu. Toleransi berbuah sukacita dan di situ membangun persahabatan. Apalagi? Nah terus juga kalau dari pengalaman live in ini juga mau. Nah waktu itu kan saya masih SMA gitu kan sama teman-teman itu ber-8 gitu. Nah yang teman-teman para santri saya itu ini mau anak-anak udah kuliah gitu. Terus kan awalnya tuh kami ya canggung, terus juga aduh gimana nih caranya supaya bisa menyatu dengan mereka. Awalnya kami juga sempat mengalami kesulitan gitu kan. Terus ya udah akhirnya pelan-pelan kami awalnya ini mau, jadi kami ngajak makan bareng awalnya, ngajak makan bareng. Nah di situ kami bisa ini bercerita gitu. Awal dari situlah itu buat sukacita buat kami gitu. Akhirnya
kami setelah ngobrol-ngobrol itu bisa membawa itu dari pengalaman-pengalaman yang lain. Dan terus sukacitanya di situ ya. Iya. Dan apa? Terus ada yang paling berkesan lagi itu waktu hari terakhir kami tuh berlapan diundang ke suatu aula kecil gitu Nah di sana tuh awalnya kami takut karena mikirnya kami awalnya aneh-aneh kan, ini bakal diapain ya gitu. Soalnya tiba-tiba kami kan lagi istirahat malam gitu jam 8 gitu. Tiba-tiba diajakin ke aula itu, entah belum dibilangin apa-apa, belum ada janji apa-apa. Ya udah akhirnya kami ikut, duduk berjejer sama para santrinya itu di depan kamera begini. Depan kamera. Terus kami baru taunya pas para santrinya nih mulai mau buka opening ini, ternyata mau bikin YouTube YouTube tentang dialog interreligius waktu itu. Nah terus akhirnya ya kami agak lega waktu itu, karena yang kami pikir aneh-aneh nggak terjadi lah gitu. Terus saat itu tuh yang unik juga ya yang paling saya ingat tuh, kami doanya ganti-gantian jadi mereka doa dengan cara mereka. Waktu itu kan udah malam ada doa penutup gitu, kami kompletorium jadi gantian. Awalnya kami dulu dari seminari, yuk kita kompletorium bareng, jadi para santri juga ikut doa juga gitu, walaupun nggak membahasakan juga, tapi bisa bersama-sama gitu, hening gitu doa. Habis itu baru para santrinya berdoa juga mereka dengan saya istilahnya doa kerukunan ini namanya ya. Iya maksudnya gitu. Dalam tema itu dialog interreligius itu. Iya. Bagus itu. Iya. Kalau Pak Rinda ada apa sih buah sukacita? Ya, pertama paling kalau di pandangan sosialnya yang pertama kita harus terbuka dulu apapun keluarga kita, misalnya dengan tetangga sekitar, dengan beragama yang lain, kita harus terbuka dulu, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Walaupun dalam tidak segala masalah dibuka gitu tapi setidaknya itu membantu untuk saling terjalin satu sama lain. Nah, mulai dari sekedar keluarganya berapa, terus bapaknya siapa, terus kerjanya apa, terus mungkin ada masalah apa bisa dibantu gitu, itu bisa menimbulkan sukacita ya gitu. Keren ya. Jadi ini semuanya mungkin ya. Oke. Terima kasih Frater Indra dan Frater Marcel. Mungkin kita bisa bahas banyak ya, tapi ini sekedar kita merenung-renung bagaimana tema aku, kamu, kita bertetangga itu sungguh-sungguh membuat Anda dan saya, khususnya juga refleksi orang Katolik di masa Advent ya, masa persiapan Natalan ini ya kan, tetap menyadari ada kebersamaan yang sedang kita renungkan di dunia kita bersama-sama ya. Aku, kamu, kita bertetangga. Bapak Ibu saudara terkasih, itulah permenungan Advent kita di minggu yang ketiga dan keempat. Tema bertetangga itu asik dan toleransi berbuah sukacita. Sehingga dengan 4 minggu ini, lilin pertama, lilin kedua, lilin ketiga, lilin keempat, udah 4. Habis itu biasanya pada pasang pohon Natal, ada yang ngecat rumah, lalu buat makanan-makanan dengan khasnya masing-masing, liburan, pandemik aja udah liburan ya kan, terus liburan, asik gitu sih betul ya. Lalu hari Natal, sehingga hari Natalnya kita orang-orang Katolik itu bukan hari yang tanpa persiapan batin. Sebetulnya kita pun mempersiapkan diri, juga kita tidak hura-hura. Kalau bisa justru Yesus yang lahir, Immanuel, Allah beserta kita, hadir pula pada sesama, pada kebersamaan, pada dunia di mana aku, kamu, kita bertetangga. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, akhirnya bunga selasih, bunga melati. Cakep. Ulang dong ya kan. Bunga selasih, bunga melati.
Cakep. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok Iman.